Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Kita senantiasa berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ketika Allah mewajibkan puasa, disertakan informasi bahwa umat-umat terdahulu itu sudah juga diwajibkan shaum. Nabiullah Adam alaihissalam itu berpuasa pada setiap bulan purnama 3 hari. Tentu belum ada nama-nama bulan pada saat itu, tapi begitu melihat bulan menjelang purnama tanggal 13, 14, 15 atau 5, 14, 15, 16 mengajak keluarganya untuk siam. Begitu juga Nabiullah Nuh alaihi salam. Tetapi mereka bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dari ba'da isya ke isya lagi. Nabiullah Daud alaihi salam berpuasa selang-seling. Sehari puasa, sehari berbuka, dan seterusnya begitu. Nabi Musa dalam sebuah riwayat disebut sebelum beliau menerima Ten Commandment itu puasa 40 hari. Kalau ada tradisi yang kemudian dinisbatkan kembali di dalam Islam, pasti tradisi itu adalah baik. Itu sebabnya saum atau puasa disebut syar'u man qablana, syariat-syariat yang juga telah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Termasuk haji, kurban. Kurban itu tidak dimulai dari Nabi Ibrahim, tapi dimulai dari Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran terekam itu, watlu alaihim naba abnai Adam itu qarraba kurbanan, dan seterusnya. Itu anak-anak Adam itu mereka semua berkurban. Jadi tradisi-tradisi yang kemudian dihidupkan kembali itu adalah tradisi yang baik untuk manusia. Bukan hanya itu, apa saja dalam kehidupan kita, makan itu sebenarnya tradisi, bahwa apa yang dimakan itu soal lain, sehingga ini akan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, malam ini hadirin yang mulia, kita akan berbicara sesuai dengan topik yang diberikan, Ramadan membentuk kualitas umat. Ada 2 hal yang terkait dengan ini. Secara individual, Ramadan itu membentuk pribadi muslim untuk sehat jasmani. Ungkapannya mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Saum itu menjadi detox terhadap hal-hal yang buruk bagi badan. Dan di dalam Islam, kesehatan fisik itu juga sangat diperhatikan. Di dalam Al-Quran, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi orang yang senantiasa memelihara kesehatan fisiknya dan kesehatan intelektualnya. Itu sejak Nabiullah Daud alaihissalam itu disebutkan oleh Al-Quran. Nabi Daud itu secara fisik, secara intelektual sangat prima. Ada makhluk-makhluk yang di alam ini yang juga
seperti melakukan puasa. Saya sering memberi contoh itu, salah satu diantaranya adalah ulat sutra. Ulat sutra itu dalam siklus kehidupannya dia berpuasa selama 4 kali. Setiap kali itu ada 4 hari. Dia tidak makan, dan diberi makan pun dia tidak mau makan. Dan nanti pada puasanya yang keempat, itu 16 hari ya, 4 kali 4, yang keempat, barulah nanti akan keluar sutra itu dari mulutnya. Kalau tidak berpuasa itu, artinya tidak akan menghasilkan sebuah sutra yang kemudian menjadi sangat mahal. Secara fisik, hadirin yang mulia, Ramadan itu, puasa itu membentuk kesehatan fisik. Bukan hanya fisik, termasuk juga kesehatan emosi, kesehatan mental. Hadirin, WHO itu menetapkan sehat itu ada 3 kriteria. 1, sehat jasmani. Yang kedua, sehat mental. Dan yang ketiga, sehat secara sosial. Itu 3 itu. Kalau dalam Islam tambah 1 lagi, sehat secara spiritual. Dan itu semua kita akan mendapatkan di dalam Ramadan ini. Sehat secara mental. Bapak Ibu, saudara-saudara, saum itu mengajarkan kita untuk senantiasa mengendalikan diri. Bahkan dalam satu riwayat, jika engkau suatu saat dimaki sedang Anda berpuasa, jangan balas gitu. Itu diajarkan itu. Kalau Anda terasa mau marah, redakan amarah itu. Kata Rasul, fa innal ghadab minasyaitan. Karena amarah itu sesungguhnya dari syaitan. Maka diajarkan oleh Nabi, fa idza ghadiba ahadukum, apabila ada yang marah di antara kalian, falyatawadda. Hendaklah dia berwudu. Dan saum itu mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan emosi dalam kehidupan. Karena ternyata emosi itu sangat merusak. Bapak Ibu, coba kalau orang marah itu bergetar semua itu. Itu metabolisme dalam tubuh itu menjadi rusak. Maka saum mengajarkan, mari kita mengendalikan amarah, mengendalikan nafsu serakah, nafsu macam-macam, kita upayakan untuk dikendalikan. Sebab apa? Dalam surat Al-A'raf, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya itu, ulaika kal an'am balhum adal. Ya, disebutkan begitu, bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi kalau makhluk-makhluk hewan ternak itu tidak bisa mengendalikan nafsunya itu, dia tidak mengenal tempat dimanapun, dia tidak mengenal malu, dan seterusnya, karena dia tidak punya akal. Sementara manusia punya akal, tetapi berperilaku seperti hewan, maka tentu derajatnya balhum adal. Yang berikutnya adalah spiritualitas. Ramadan mengajarkan kita untuk sehat secara spiritual. Ada rasa keimanan kita mengantarkan ke tempat ini. Untuk apa? Qiyamul lail, untuk tadarus, untuk iktikaf nanti, dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan bahwa secara personal kita harus sehat secara jasmani, sehat secara mental, emosional, dan sehat secara spiritual. Lalu ada yang berikutnya, untuk hubungan antar manusia, sehat secara sosial. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas.
telah ditimpakan kehinaan ya, kepada siapa? Manusia. Kecuali bihablim minallah, kecuali yang senantiasa memelihara hubungan vertikalnya dengan Allah, wa hablim minan nas, dan memelihara hubungan baiknya dengan sesama manusia dan juga makhluk yang lain. Hadirin yang mulia, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki kepedulian sosial. Pada bulan Ramadan diwajibkan zakatul fitr, zakat fitrah. Itu adalah simbol bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Bukan berarti hanya 2,5 kilogram, itu hanya simbolnya. Jadi kalau kita hanya mengeluarkan itu kita hanya melepaskan kewajiban. Tetapi sejatinya kita harus berbagi dengan orang lain lebih daripada kadar yang ditentukan secara wajib. Makanya ada infak itu, ada infak wajib, ada infak sunnah. Di bulan Ramadan dianjurkan bukan hanya yang wajib, meskipun yang wajib itu adalah mutlak dan tidak ada zakat fitrah di luar bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan yang tadi simbol untuk kita berbagi dengan orang lain. Ada anjuran untuk memberikan iftar, memberikan bukan takjil ya Bapak Ibu. Takjil itu sebetulnya artinya menyegerakan, tapi masyarakat kita menyebutnya takjil itu penganan itu, kue itu. Takjil itu menyegerakan, memberikan iftar. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan seorang yang berpuasa berbuka takjil tadi, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang dia berikan buka puasa tanpa, nah dalam hadisnya itu begitu, min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi nilai pahala orang yang berbuka itu. Pak, bagaimana kalau yang dikasih itu ternyata tidak saum? Hadirin yang mulia, meskipun ada orang yang datang ke masjid pada saat berbuka puasa itu dan ikut berbuka puasa, tetap saja sama dengan pahala orang yang berpuasa bagi orang yang memberi iftar. Dan itu adalah salah satu bentuk Ramadan membentuk positive thinking, berpikir positif. Kita tidak pernah menanyakan orang yang masuk ke masjid jelang maghrib untuk berbuka, apakah Anda benar-benar puasa atau tidak. Kita semua berprasangka baik. Semua yang datang ke masjid jelang berbuka puasa adalah orang-orang yang berpuasa. Tidak ada alat semacam termogan itu ditempelkan di kepala orang yang masuk di pintu untuk mengetes apakah dia puasa atau tidak. Tidak, karena Islam mendahulukan husnuzon, dan dengan demikian kita memberikan iftar sebagai bentuk kita perwujudan untuk berbagi kepada sesama manusia. Ada bentuk-bentuk yang lain untuk senantiasa qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah bentuk sosialisasi, karena hanya tarawih itu yang dilakukan secara berjamaah. Kalau tahajud itu kan individu-individu. Qiyamul lail itu adalah tahajud yang dilakukan secara berjamaah, namanya yang kita sebut dengan tarawih. Kenapa tarawih? Karena di zaman para salafus saleh itu mereka panjang-panjang. Saya mendapatkan informasi itu ada sebuah masjid di Mesir, satu malam itu tarawihnya setengah Al-Quran, 15 juz. Dari mulai ba'da isya sampai
jelang sahur. Saya yakin kita belum siap. Ya. Tetapi itu ada yang melakukan seperti begitu. Tapi sebaliknya ada juga di Indonesia, di Jawa Tengah itu ada taraweh Formula One. Hanya berapa detik, berapa menit begitu langsung 20 rakaat. Tidak ada lagi tumak ninanya. Oleh Islam tidak memberikan berapa rakaat Bapak Ibu, tetapi kita melakukan semampu yang bisa kita lakukan. Rasulullah bersama dengan sahabat ada yang 11 rakaat. Kemudian di Madinah itu pernah ada 36 rakaat. Karena kalau di Mekah itu habis 2 rakaat itu para sahabat itu tawaf. Di Madinah nggak bisa tawaf karena tidak ada Ka'bah di situ. Maka ditambahkan menjadi 36 rakaat. Nah, kemudian berkembang bahwa umat manusia juga punya aktivitas. Kita melakukan bersama-sama di masjid. Kita boleh memilih mau melaksanakan berapapun karena tidak ditentukan oleh dalil itu berapa jumlahnya, hanya kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dengan sahabat dan sebagainya. Ada hadisnya yang 11 rakaat dan seterusnya. Itu adalah semua dalam rangka kita meningkatkan tadi fisik. Jadi mutu fisik begitu ya. Sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Secara emosional, secara mental kita dilatih untuk pengendalian diri, tahan amarah, jangan main katarsis. Katarsis itu adalah ada orang kalau dia marah apapun dipegang dibanting semua. Dia marah pintu dibanting. Dia sedang makan piring dibanting. Nah, itu tidak boleh dalam Islam karena itu namanya katarsis. Kemudian secara sosial kita berbagi, jadi sempurnakan saum kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, begitu juga zakat-zakat lain, begitu juga infak dan sebagainya yang tidak dibatasi, sedekah itu tidak dibatasi jumlahnya. Dan secara spiritual kita tadarrus Al-Quran, kita i'tikaf, kita membaca doa-doa atau kalimat-kalimat thayyibah. Jadi sehat dalam Islam itu 4, melebihi dari apa yang ditetapkan oleh WHO. Sehat secara jasmani, sehat secara mental, secara rohani, sehat secara sosial, dan juga sehat secara spiritual. Kalau semuanya ini bisa terwujudkan, maka kualitas umat menjadi prima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.